Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Suci Firniawati Nabila Usman, NIM 2411021. Aku dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. So, I will explain again the sum of the material negara hukum dan demokrasi. And yup, just keep watching. Negara hukum dan demokrasi adalah suatu konsep yang saling berkaitan di dalam suatu negara. Setiap negara berbeda corak hukumnya, dan penerapan hukum akan berbeda sesuai dengan sistem hukumnya. Nah, di dunia terdapat dua sistem hukum yang besar, yaitu yang pertama Eropa kontinental atau biasa disebut dengan civil law, dan yang kedua Anglo-Saxon atau biasa disebut dengan common law. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini berbasis tertulis atau biasa disebut dengan law in book. Contoh negara-negara yang menganut sistem ini seperti Belanda, Jerman, dan Prancis. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini lebih ke law in action karena sumber hukum utamanya berasal dari keputusan hakim terdahulu atau biasa disebut dengan jurisprudensi. Contoh negara-negara yang menganut sistem hukum ini seperti Inggris, Amerika, dan Australia. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini menggunakan konsep yang disebut dengan Rechta, di mana menurut Julius Stahl, ini mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang atau asas legalitas. Yang kedua, pemenuhan hak asasi manusia. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dalam artian division of power dan separation of power. Dan yang keempat, peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara. Sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon atau biasa disebut dengan common law ini menggunakan konsep rule of law yang dimana menurut Albert Van Dicey ini mencakup 3 elemen penting, yaitu yang pertama equality before the law atau persamaan di mata hukum, yang kedua supremacy of law, dan yang ketiga constitution based on individual right atau konstitusi yang didasarkan pada asas perorangan. Nah, selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, dan kratos bermakna pemerintahan, di mana artinya adalah demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan dan hak kepada setiap warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi mempunyai 3 pilar yang biasa disebut dengan trias politika, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat dan merumuskan undang-undang. Lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan lembaga eksekutif adalah lembaga yang berkuasa untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan khusus. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.